Disebutkan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi Muhammad? Awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Ada 3 golongan ini pertama kali ketiganya ini masuk neraka. Mudah-mudahan kita tak masuk golongan ini nih. Ya makanya biar tidak masuk, lihat nih, dengarkan. Yang pertama, siapa yang 3 golongan masuk pertama kali ke neraka? Yang pertama, amirun musallid, pemimpin yang dolim. Ya, contohnya pemimpin yang dolim, dia enak-enak kaya. Banyak sekarang pejabat kan, Masya Allah, baru menang jadi anggota dewan, rumah diroboh. Betul bu? Mobil, udah punya mobil dah, tak tahu tetangga sebelah rumahnya mereng dah. Ya ini hati-hati nih pejabat-pejabat. Ini pertama kali yang akan dilemparkan ke neraka pejabat yang dolim. Kalau pejabat yang adil, yang bagus kepada rakyatnya, masuk surga cepat. Tapi kalau yang dolim, yang harga Masya Allah ya, Alhamdulillah sekarang sih, Alhamdulillah harga barang tidak naik ya. Masih naik ke barang? Naik, masih naik. Oh, tapi enggak semua naik, ada yang turun, alhamdulillah. Harga getah turun, harga sawit turun, kan tidak semua naik. Ini pemimpin yang dolim. Yang kedua yang akan dilemparkan dalam neraka dulu, Dzu sarwatin min malin la yu'addi haqqillah ta'ala min malih. Orang kaya yang oleh Allah diberi kekayaan, diberi harta, tapi masin, pelit, tak pernah nyumbang, tak pernah sedekah ke masjid, duitnya tidak dipakai untuk umroh, ditabung sampai belumut tuh duit. Pernah tak nonton viral, duit ditabung lama-lama kena rayap, ada kan? Ada yang kemarin tuh sampai nangis-nangis dia. Kenapa? Karena masin, pelit. Bu, kata Nabi Muhammad, suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat, manil kayis, kata Nabi. Sahabat, siapa orang yang cerdas? Kata sahabat, orang yang cerdas itu Nabi, kalau kita zaman sekarang, punya duit, dibelikan tanah. Nanti kalau laku mahal, jual. Punya duit, bangun sawit. Punya duit, bangun walet. Punya duit, bangun perumahan. Punya duit, simpan di bank, ambil bunga. Itu orang cerdas. Kalau kita zaman sekarang, apa kata Nabi? Bukan. Itu bukan orang cerdas, kata Nabi. Orang yang cerdas tuh punya duit ditabung di masjid, itu cerdas. Punya duit ditabung di pondok pesantren, punya duit ditabung ke Mekah, maksudnya bersedekah, itu cerdas. Ibu yang suka sedekah, Bu, yang suka sedekah, membelanjakan di jalan Allah, termasuk bagi umroh, bagi haji, nabung demi berangkat ke Mekah tuh, itu nanti ibu di kuburan di akhirat punya ATM, Bu, ATM. Nah, jadi di kubur itu ada ATM, ibu tinggal ngambil panen ya. Bang apa tuh ada di situ. Tapi yang masin-masin tak punya ATM. Walaupun di sini masih hidup yang kaya-kaya di ATM-nya sampai 20 butik, semua bank ada, nyampe di kuburan tak ada. Ya, makanya jangan pelit-pelit. Ingat, harta kita tidak akan dibawa mati, Bu. Tidak akan dibawa mati. Suami ibu itu tak akan bawa mati. Kadang-kadang suami lebay amat. Sayang, cintaku padamu sehidup semati. Bual. Cintaku padamu sehidup semati, ketika bini mati, baru dimakamkan di kuburan 1 hari. Nak pergi WC takut manggil anaknya, bang, antara bapak ke WC ngapa? Takut antum mak kau. Katanya cinta sehidup semati, tapi takut antum mak kau. Baik, ada pertanyaan sebelum yang ketiga, ya betul. Yang ketiga, wa fakirun fahur. Udahlah miskin tapi sombong. Makanya Bu, mumpung sekarang nih ya, masih orang banyak nerima sedekah, cepat sedekah. Nanti tanda kiamat. Di antara tanda kiamat, orang diberi sedekah marah. Ngapa? Nanti di akhir zaman semuanya kaya, semua kaya. Ini udah contoh, tanda-tanda contoh. Dulu di zaman kita masih kecil-kecil, orang punya sepeda motor orang kaya tak? Yang punya TV kaya tak? Weh, kaya zaman dulu. Kita masih kecil-kecil, bukan TV warna, TV yang hitam putih yang pakai kayu yang trepol kan, yang buka tutup tuh, biar ada warna ditempelkan lagi, warna tuh merah, kuning, hijau. Itu orang kaya zaman dulu. Sampai saking kita saya video gitu video. Saya saking pingin nonton video film-film budak kecil zaman dulu, di Gang Muria tuh ada Bang Udin zaman dulu. Bayar 50 rupiah nonton. Saking sulitnya. Sekarang orang punya TV, orang kaya apa biasa? Biasa. Mobil, kalau cuma Avanza, kaya apa biasa? Biasa, kecuali 4. Udah biasa. HP dulu. HP tahun 2000, yang punya HP orang apa? Orang kaya. Sekarang, ya, tukang becak 3 HP.
Lain untuk ngarit rumput lain. Untuk jual kaya dah sekarang. Udah betul kata Nabi, di akhir zaman orang semua kaya. Dan nanti tanda-tanda kiamat besar, mereka diberi sedekah marah. Ibu-ibu ngadakan acara di rumah nih, kadang-kadang kan dia tu sedekah kata tetangga. Assalamualaikum, bawa nasi lah 2 kotak nih. Salam. Apa? Untuk ibu. Kau tak lihat tuh, tak mobil Alphard aku 5 butik. Tak lihat ke kau? Nasi kotak tak dimakan. Ya, nanti. Zaman sekarang belum. Zaman sekarang kalau tak percaya ibu bagilah nasi kotak. Suka semua ya sekarang ya. Yang kaya pun jadi miskin sekarang, ngaku miskin. Lihatlah yang dapat yang apa dapat raskin tuh banyak, bukan raskin, ada duit apa tuh 600.000 waktu itu. Apa nama? Kalau yang dapat orang yang berhak oke. Kadang-kadang dia udah kaya, Pak, rumah cantik, motor 3 butik bersusun. Padahal tetangganya lebih miskin dari dia. Mana tetangga dah dapat, dia pula dapat. Haram, tak boleh itu. Itu namanya makan duit haram. Kalau bisa diambil. Jangan ambil ke dia. Udah diambil selesai, berikan tetangga yang tak mampu berikan. Dibagikan. Ya. Dibagikan. Jadi sampai apa tadi? Pertanyaannya tuh. Yang ketiga, wa fakirun fahur. Udah miskin tapi sombong. Ini juga banyak zaman sekarang. Dia miskin tapi sombong, naudzubillah. Kalau ada tetangga berik-berik dia, memang kau dikira aku tak mampu apa kau nih. Marah dia. Ada tuh. Ya, iri penyakit. Makanya Bu, hati-hati Bu, penyakit iri Bu. Penyakit iri biasanya yang banyak punya penyakit iri biasanya perempuan. Ya, enggak semua. Kebanyakan, enggak semua Bu, enggak. Cuma kebanyakan. Ini ada cerita. Cerita sedikit lagi. Ada seorang ibu nih. Biasa gini, penyakitnya orang tak punya tuh biasa penyakitnya iri dengki. Penyakitnya orang kaya sombong, biasa gitu. Ada seorang istri iri pada tetangga sebelah rumah. Dia tak mau kalah. Kalau tetangga sebelah rumah beli apapun, dia tak mau kalah. Pokoknya dia harus beli barang lebih banyak, lebih bagus dari tetangga sebelah rumah. Tak mau kalah. Suatu hari tetangga sebelah rumah beli kulkas 4 pintu. Ada ke? Anggaplah ya cek lah, ada lah, cek lah. Nama cerita dia takkan tahu bah. Suatu hari ada tetangga sebelah rumah beli kulkas 4 pintu. Ini istri ibu yang dengki ini tak mau kalah. Bilang ke suami, bang, kita tak boleh kalah dengan tetangga sebelah rumah bang. Tetangga sebelah rumah bang beli kulkas 4 pintu, abang harus beli kulkas 6 pintu. Oke, besok cari di pasar Kapuas. Betul-betul dicari karena suami kebetulan suaminya masih baik. Kadang-kadang ada gak suami kaya tapi masih naudzubillah. Mau tidur dompet disimpan jalan dalam. Makanya bu, jadilah istri yang pintar cari duit bu ya. Jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu nampakkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami, ibu nanya, bang, ini duit apa bang? Kata suami, itu duit sial. Ngapa pula duit sial? Iyalah, udah aku tampakkan masih ketahuan kau sial, betul duit itu. Bukan apa kalau perempuan ibu? Ya, bang, duit kau, duit aku bukan duit kau. Akhirnya betul-betul dibelikan oleh suami ini. Kulkas 6 pintu karena tak mau kalah dengan tetangga sebelah rumah. Dapat seminggu tetangga sebelah rumah beli motor 2 butik. Panas lagi nih tetangga nih, ibu-ibu dengki nih. Bang, tetangga sebelah rumah bang beli motor 2 butik. Kita tak boleh kalah bang. Abang harus beli kalah motor 3 butik. Oke, besok beli di pasar tengah. Beli betul. Tak mau kalah. Dapat seminggu tetangga sebelah rumah kawin lagi. Kata suami, eng kata dia. Aku punya akal kata dia. Dipanggil bininya, sini kau kata dia. Dek, kita tidak boleh kalah dengan tetangga sebelah rumah. Betul bang, tidak usah kalah bang. Kata istrinya nih. Tetangga sebelah rumah dek beli kulkas 4 pintu. Abang belikan dek kulkas 6 pintu. Bagus bang. Tetangga sebelah rumah dek beli motor 2 butik. Abang belikan dek motor 3 butik. Bagus bang. Sekarang dek tetangga sebelah rumah punya 2 istri. Abang harus punya 4 istri. Tak boleh kalah. Akhirnya senjata makan Tuhan ya. Mudah-mudahan suami-suami ibu tidak kawin lagi. Ya, udahlah cukup 1. Bukan apa ngerinya gini Bapak ya, ngerinya gini. Kalau kawin lagi takut dengan istri pertama rosak bercerai. Iya kalau tak punya anak, kalau punya anak kan takutnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan suami-suami ibu sayang ya. Andaikan ada suami yang kawin lagi, mudah-mudahan juga akor.
Ya kayak Umi nih, masya Allah ya. Dinawinkan, dicarikan. Malah Umi yang nyarikan dia. Kalau saya pernah nanya ke Syahrini, itu ada Syahrini. Apa dia enggak jawab, Bu? Masya Allah beliau solihah. Cuma tangannya begini. Ya baik, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Bebas, yang di luar boleh pertanyaan bebas. Nah, silakan. Nonis, rajin sedekah, nyumbang itu pahalanya hitung di mana? Ini pertanyaan bagus. Ya, ada orang nonis. Nonis ini bahasa keren sekarang, non Islam, non Muslim. Ya, lalu dia rajin sedekah. Ini contoh nih, Umi ini. Ini di pondok, kalau kita belanja beras, ada toke namanya Kiam di Pasar Dahlia, ibu-ibu kenal. Itu Masya Allah, kalau kita beri beras 2 ton, dia nyumbang 100 kilo, kadang 200 kilo. Tiap bulan. Saya kalau beri telur ke anaknya itu Siati, ada Ida gitu. Kalau beli telur, kalau cuma 30 butir, enggak mau duit. Udahlah Mas, manggil Mas, dalam Mas, doakan ya Mas, mudah-mudahan tambah kaya. Enggak mau dia, sampai saya tak mau beli lagi ke dia, enggak pula tanya man, saking baiknya. Non Muslim. Jadi gimana ada non Muslim, Masya Allah baik, suka sedekah. Allah balas. Dibalas di mana? Di dunia. Tambah kaya, sehat, panjang umur, ya, rezekinya lancar, anaknya bagus, berbakti ke orang tua. Allah balas di dunia. Pasti Allah balas. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dibalas kan Allah. Di akhirat, ya udahlah. Maksudnya dibalas di dunia. Bayangkan orang non Muslim oleh Allah dibalas apa kayak kita yang Muslim. Cuma malah yang Muslim yang banyak masjid kedekut. Ya, ini alhamdulillah Bu, kita ndak pernah nih contoh baru selesai bangunan Santi Putra habis 1,5 miliar. Ini ada beberapa wali murid nih anaknya mondok sini nih. Ada juga yang pengajian Jumat. Saya mau jujur Bu, semua ibu nih yang aktif majelis Jumat sore yang lama nih, yang kota lama, juga yang anaknya mondok di sini, pernah ndak saya Abi Umi minta sumbangan untuk bangunan pondok? Pernah? Ndak pernah Bu. Sekali pun ndak pernah. Bukan kita kaya ndak. Tapi alhamdulillah banyak orang yang tanpa kita minta sampailah selesai. 1,5 miliar Bu. Tapi Ustaz, nanti Ustaz kata minta nasi kotak. Lain cerita. Itu kan untuk ibu bukan untuk saya. Maksud untuk saya, rumah saya, untuk saya pribadi. Saya nyumbang, makanya nanti kita data umpamanya kita target tamu kurang lebih berapa lama ya? Kurang lebih